Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas kebaikannya. Tuhan menopang dan menguatkan kita. Dan hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang akan membimbing kita dan menolong kita. Sehingga kita nggak boleh lupain Tuhan dalam setiap rencana dan kerinduan-kerinduan kita hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 143. NKB 143 bait pertama dan yang kedua. NKB 143 bait pertama dan yang kedua, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Tuhan, kami percaya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memimpin dan menopang kami. Kami percaya bahwa Engkau juga yang senantiasa menerima kami apa adanya. Kami mau bersama-sama mengawali hari ini, kiranya firman Tuhan menjadi patokan kami untuk melangkah dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, mampukan kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 24 ayat 1 sampai 8. Ayub 24 ayat 1 sampai 8. Ayub 24 ayat 1 sampai 8, dengarkanlah sabda Tuhan. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetik buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Bapak Ibu pernah lihat berita-berita kriminal? Biasanya tuh kalau atau zaman saya kecil, berita kriminal tuh biasanya siang. Setelah berita siang kemudian berita-berita kriminal gitu ya. Kadang-kadang saya dulu tuh sempat mikir ya, kok Tuhan, katanya ada Tuhan, tapi kok kenapa ada kejahatan? Di mana Allah? Kenapa Allah tidak bertindak di tengah-tengah berbagai kesengsaraan, masalah yang dialami orang-orang nggak bersalah? Banyak orang yang jadi korban kriminal tuh nggak bersalah. Kenapa Tuhan diam aja? Nah, Bapak Saudara, pertanyaan ini juga muncul ketika Ayub menyaksikan bukan cuma apa yang dialami dirinya, tapi kejahatan-kejahatan di sekitarnya. Jadi setelah berdebat panjang sama temannya, saat ini setelah dia mulai frustasi, dia pelan-pelan mulai agak tenang untuk melihat bukan cuma tentang dirinya, tapi tentang dunia yang lebih luas. Dan pertanyaan sama pun masih seirama sih muncul waktu dia menderita. Kok juga ternyata nggak cuma saya nih orang baik menderita, orang lain kok juga ada yang menderita. Dia bertanya dan mengeluh kenapa Allah nggak berbuat apa-apa. Ayub jadi bingung kenapa Allah seolah-olah membiarkan ketidakadilan, sehingga keresahan Ayub ini digantikan dengan kesadaran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pasti akan berhadapan dengan masalah dan tunduk pada maut. Dan kalau kita baca di ayat setelahnya, Ayub yakin bahwa pasti Allah bertindak menurut waktunya. Mungkin sekarang belum kelihatan. Nah, ini mulai ada sedikit kesadaran tapi masih dikit banget. Jadi orang yang baik kenapa menderita itu ada prosesnya, dan orang jahat tidak menderita kelihatannya baik-baik aja, itu ada prosesnya.
Nah, sebenarnya Allah bukan nggak peduli terhadap kesengsaraan manusia. Dia bukan Allah yang tidak menindak pelaku kejahatan, bukan juga pula Allah yang berpihak pada ketidakadilan, bukan. Sesungguhnya Allah tuh justru menangis melihat manusia menderita. Dia peduli bertindak melalui, kalau Tuhan nggak peduli, untuk apa dia utus putra tunggalnya gitu ya. Tuhan menyadari manusia yang rapuh, lemah, penuh dengan sengsara hidup di dunia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal. Dalam kisah Ayub pada akhirnya juga ditolong kan sama Tuhan. Orang Israel menderita, dibangkitkan lagi, dihukum, dibangkitkan lagi, jatuh dalam pembuangan, kembali ke tanah perjanjian. Sehingga butuh waktu untuk memahami maksud Tuhan, itu butuh waktu. Suatu masa di mana kita mengingat kembali kedatangan Tuhan dalam kejadian-kejadian hidup kita. Mungkin yang tidak mengenakan, tetapi percayalah bahwa penderitaan tidak untuk selamanya. Sehingga waktu itu yang harusnya membuat kita belajar banyak ya, untuk tidak terburu-buru menghakimi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Dan kalau ada ketidakadilan, ada orang-orang benar yang disalahkan, orang salah dibenarkan, percayalah bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Ada waktunya, tunggu waktu. Dan Bapak Ibu juga pasti hari ini akan mengalami baik yang baik maupun kurang baik. Dan gak usah buru-buru cemas, takut, kok kayak gini ya. Gak usah. Pelan-pelan kita belajar cukup melihat tanpa menghakimi. Jalani tanpa perlu menangisi dan mengeluhkan. Sehingga mari sama-sama kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan kuat bagi kita. Mungkin gak mudah untuk melewati hari ini, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menopang dan menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa sama seperti Ayub, butuh waktu juga ternyata untuk memahami Tuhan. Butuh waktu untuk memahami keadaan-keadaan yang kami alami. Butuh waktu juga untuk memahami kenapa orang benar menderita, kenapa orang jahat bersuka cita. Kami mau belajar untuk mengambil waktu, melihat dan bertumbuh bersama dengan waktu. Biarlah waktu bukan jadi musuh, tapi jadi sahabat kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, baik yang baik maupun yang kurang baik. Kami serahkan pekerjaan, pelayanan, sekolah, hidup rumah tangga, semua yang kami alami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.